Shalom. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mulai ibadah online kami ini Tuhan. Pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita musikkan lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau sama-sama sembah Dia. Terima kasih Bapa buat kasih dan setiamu dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memuji muliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Laskar Kristus. Ya. Oh. Laskar Kristus. Siap. Siap ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya masih ya. Yuk kita sama-sama. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Nah, kita masih semangat puji Tuhan ya. Yuk Om. Bukan juru selamat, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh lagi ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ditemukan juru selamat.
Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Tuhan Allahku. Padanya ku bersayap, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Nah, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Halo, halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa, puji nama Tuhan. Kali ini kita ketemu lagi di Junior Sunday School, mana? GBT Mojokerto. Ya, kita siapkan ya Alkitab kita. Yang tidak bisa, ayo minta tolong papa mama, om, tante, cecenya atau koko yang ada di rumah ya, siapa aja. Kita buka di Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Dengan perikopnya Esau dan Yakub. Ya. Sudah ketemu? Puji nama Tuhan. Kita sama-sama ya. Tante bacakan ayatnya 24 sampai dengan 27 ya. Nanti lebih lanjut diperhatikan perikopnya Esau dan Yakub di ayat 19 sampai dengan 34. Sekarang ayat 24 ya. Diperhatikan semuanya. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Puji nama Tuhan. Kalau kita perhatikan ya, tadi kita perhatikan tadi ada anak kembar. Siapa adik-adik? Iya, ada Esau sama Yakub. Anak dari siapa? Anak dari Bapak Ishak. Bapak Ishak tadi umur berapa yo? Kalau yang perhatikan dengan baik. Iya, jadi pada waktu Bapak Ishak sudah usianya lanjut, usia 60, Bapak Ishak mempunyai anak yang kembar, yaitu Esau sebagai kakaknya, dan kemudian yang kedua adalah Yakub. Tadi diceritakan kalau Esau kakaknya sukanya apa? Iya, berburu. Ayo di sini siapa yang sukanya berburu? Yang mungkin ikut papahnya berburu atau mungkin ikut om atau saudaranya berburu? Ada? Iya. Kalau Esau sukanya berburu. Kalau yang satu, anak yang kedua dari Bapak Yakub sukanya apa? Sukanya tinggal di rumah saja. Sukanya di kemah saja. Siapa yang di sini suka makan? Iya, makanya badannya gendut ya, suka makan. Ini Yakub sukanya memasak ya. Jadi Bapak Ishak mempunyai dua anak, Esau dan Yakub. Suatu hari ya,
suatu hari karena kesukaannya Esau itu berburu, dia pergilah berburu. Kemudian yang Yakub sukanya memasak, dia sedang memasak. Pada waktu Yakub sedang memasak, datanglah Esau, adik-adik. Kalau habis dari pergi jauh gitu gimana? Bagaimana kondisi tubuh kita? Ada yang tahu? Iya, betul. Kondisinya lelah, capek. Iya, kondisinya lapar sekali ya. Pada posisi kita pulang dari pergi jauh, pada saat lapar-laparnya ada aroma makanan, tentunya apa? Iya, pengen makan. Begitu juga di sini tadi diceritakan pada waktu Esau habis pulang berburu, tahu Yakub sedang memasak, dia kepingin, ya kan? Dia kepingin, dia sudah merasakan, aduh lapar, rasanya kok enak ya. Nah, di sini Yakub tidak begitu saja memberikan makanannya kepada kakaknya. Ayo di sini siapa yang tidak mau berbagi dengan saudaranya? Ada? Iya, kalau ada segera bertobat ya adik-adik. Dengan saudaranya kita harus berbagi. Di sini tidak boleh dicontoh ya ini, karena sikap Yakub di sini kurang berkenan pada Tuhan. Pada saat kakaknya menginginkan makanannya, Yakub apa? Yakub ada sesuatu yang diberikan. Istilahnya dia mau timbal baliknya, ya kan? Dia mau ngasih makanannya, tapi kalau Yakub juga memberikan sesuatu. Jadi gini, ya sudah, berikan hak kesulunganmu kepadaku, nanti aku akan memberikan makanan ini, ya kan? Jadi di sini Esau yang mempunyai hak kesulungan akhirnya ditukarkan sama apa tadi? Sama makanan tadi, sama semangkok kacang merah tadi, ya kan? Nah, akhirnya di sini kakak akhirnya jadi adik, dan adik akhirnya jadi kakak. Karena apa? Karena makanan tadi, ya kan? Jadi sama kakak adik, ya kan? Sama saudara sendiri kita harus berbagi, ya betul. Sudah ya, lanjut ya. Jadi di sini Esau ganti jadi adiknya dan Yakub jadi kakaknya. Suatu hari adik-adik, karena si bapak Ishak tadi sudah tua ya, tentunya dia kepingin, aku kok sudah tua ya, akhirnya mau memberi sesuatu, memberitahu kepada anaknya. Bapak Ishak pengen memberkati Esau sebagai anak yang sulung, ya kan? Tapi Bapak Ishak tidak mengetahui kalau apa? Kalau Esau itu hak kesulungannya sudah dijual ke adiknya. Suatu hari Bapak Esau manggil, Esau, ya kan? Gimana? Adik-adik kalau dipanggil orang tuanya langsung datang apa enggak? Iya, sebagai anak Tuhan yang taat, yang menghormati, mengasihi orang tua, kalau dipanggil kita harus segera, misalnya gini, Esau, ya kan? Terus kita gini, ya Bapak, misalnya ini, misalnya Salom yang dipanggil, Salom, ya kan? Salom juga harus datang. Atau adik Yuki ke sini, ya kan? Itu juga harus, ya Mama, gitu ya. Itu juga di sini. Pada suatu hari karena Bapak Ishak merasa sudah tua, dia memanggil anaknya Esau karena dia tahu dia akan memberkati anaknya yang pertama itu. Esau dipanggil, kemudian datanglah Esau adik-adik. Esau diberitahu kalau dia akan diberkati, ya kan? Nah, tadi ada ibunya. Nah, Ibu Ribka ini mendengar apa yang diberitahukan Bapak Ishak ke Esau. Esau ini kesayangannya Bapak Ishak dan Yakub itu kasihnya Ibu Ribka, ya kan? Mendengar dari balik gitu. Kemudian gini si ibu, waduh, berarti Esau ini yang dapat berkat. Nah, karena Ibu Ribka itu kepingin kesayangannya anaknya yang kedua yaitu Yakub yang dapat berkat,
Kemudian Ibu Ribka memanggillah ke Yakub. Yakub, itu ya. Ini dikasih tahu, papamu orang ini mau memberkati kakakmu, tapi ibu itu mau kamu yang diberkati, ya kan? Nah, kemudian ini berunding dan mencari akal, yaitu karena tadi kan dikatakan kalau Esau itu tubuhnya apa? Berbulu. Kemudian mulailah Ibu Ribka sama Yakub ini menyusun siasat, ya kan? Siasat itu baik apa enggak, adik-adik? Ya, siasat ada yang siasat untuk mengerjakan sesuatu yang baik, tetapi kalau untuk yang tidak baik itu tidak benar, tidak boleh ya. Sesuatu yang tidak baik, yang bukan berasal dari Tuhan, tentunya tidak boleh. Kemudian, ya kan, Ibu Ribka sudah mempersiapkan anak kesayangannya, badannya dikasih bulu. Dan apa? Tidak kalah pentingnya, membawa makanan kesukaan dari Bapak Ishak untuk diberikannya, ya kan? Ya, setelah itu Yakub dengan persiapan tubuhnya yang sudah dipersiapkan seperti Esau datang ke bapaknya dan membawa tadi makanan kesukaan Bapak Ishak, ya kan? Setelah ada di hadapan Bapak Ishak, kemudian ditanya, ya kan? Siapakah engkau? Gitu ya ditanya. Nah, ini terus kemudian ngasih tahu, aku Esau, Bapak. Loh, suaranya kok gitu ya? Ya kan? Kalau kita tahu, kalau kita kenal dekat, pasti kita hafal, ya kan? Coba tanya nanti sama papa mama. Papa mama pasti kenal suara adik-adik. Pasti namanya orang tua mengenali suara anak-anaknya, ya kan? Terus kemudian di keraguannya itu si Yakub ini tidak tinggal diam, menangkap. Loh, bapak ini tahu rupanya kalau aku bukan. Akhirnya tangannya yang sudah dipersiapkan bulu itu dikasihkan. Akhirnya, oh ya. Kemudian diberkatilah Yakub, ya kan? Setelah Yakub diberkati, kemudian Yakub pergi dari Bapak Ishak, ya kan? Ya, setelah itu karena tadi Esau itu pergi untuk mengembara dan akhirnya membuat masakan kesukaan bapaknya, kemudian datanglah tok 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 gitu ya. Akhirnya masuklah Esau. Pada waktu itu ditanya, siapakah engkau? Aku Esau, Bapak. Lah, Ishak ini kaget. Loh, kemarin siapa yang datang, ya kan? Nah, akhirnya Esau tahu. Waduh, berarti kemarin adikku ini sudah kesini, ya kan? Mengerti hal itu, Esau merasa geram, padahal tadi dia karena sesuatu tadi ya, dia ingat, oh itu karena kemarin itu apa? Dia sudah menjual hak kesulungannya, ya kan? Akhirnya geramlah hati Esau dan pergi untuk mencari adiknya. Ya, puji nama Tuhan. Di sini kita belajar tadi tentang Esau dan Yakub. Yang bisa diambil apa adik-adik? Iya, kita harus selalu dengar-dengaran, kita harus selalu taat, kita tidak boleh dusta. Ya, tadi kan ada yang bohong ya. Yakub bohong, dia berkata padahal dia bukan Esau, dia bilang Esau Bapak, ya kan? Di sini kita diajari untuk hidup tidak dusta. Yo, untuk ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya yaitu tentang apa? Jangan kita dusta. Kita buka di Kolose ya. Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai.
Catat ya, Kolose 3 ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, puji nama Tuhan. Di sini kita diajar untuk hidup senantiasa dengar-dengaran, untuk hidup tidak boleh berdusta. Kita harus saling berbagi, ya kan? Kita tidak boleh menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Artinya apa? Kalau itu bukan hak kita, kita tidak boleh ambil. Iya, puji nama Tuhan. Yuk, sekarang kita tutup ya. Kita lipat tangan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan buat adik-adik sekolah minggu, kiranya Bapa, Kau berkati adik-adik yang masih kecil ini, boleh bertumbuh, boleh senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati buat sekolahnya, Kau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan, sehingga dalam situasi dan kondisi saat ini yang mungkin kurang menyenangkan, boleh tetap senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan juga buat orang tua, adik-adik dalam tangan kasih-Mu, Kau berkati buat setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan juga buat pelayanan sekolah minggu yang ada, kiranya Engkau berkati buat setiap guru-guru yang ada Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kesabaran Tuhan di dalam membimbing adik-adik untuk boleh hidup, tumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya nama-Mu saja. Haleluya. Amin.